Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara umum definisi dari arsitektur sistem data terdistribusi. Dari kata arsitektur itu sendiri artinya adalah struktur dari sistem. Sedangkan basis data terdistribusi adalah suatu kumpulan basis data yang saling terhubung secara logis maupun secara fisik, terdistribusi pada berbagai tempat melalui jaringan komputer. Sistem basis data terdistribusi menggunakan software yang mengelola basis data terdistribusi dan menyediakan mekanisme agar distribusi tersebut transparan di hadapan user atau penggunanya. Sistem basis data terdistribusi dihubungkan oleh sebuah jaringan komputer untuk memungkinkan antar lokasi dapat saling berbagi data dan informasi yang diambil dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Sistem basis data terdistribusi terdiri dari himpunan basis data yang disimpan dalam beberapa komputer, di mana masing-masing komputer dapat mengakses dan mengeksekusi transaksi data dari sebuah lokasi atau beberapa lokasi. Lokasi-lokasi tersebut harus dapat saling bekerja sama, berbagi data dan informasi, sehingga seorang pemakai atau user dapat mengakses data dari lokasi di mana saja, seolah-olah semua datanya disimpan pada lokasi pemakai tersebut. Pendistribusian basis data dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sistem dengan cara membagi beban secara seimbang pada komputer-komputer yang digunakan dan mampu menjaga ketersediaan data dengan adanya duplikasi basis data pada beberapa komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhafika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari saya, yaitu Maulidia Nurhikmawati. Di sini saya akan masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Di pembahasan sendiri itu ada 2.1, ada klasifikasi arsitektur sistem data terdistribusi. Yang pertama ada sistem tunggal, yang dimana pada arsitektur ini DBMS basis data dan aplikasi basis data ditempatkan pada komputer yang sama, yaitu pemakai yang dapat menggunakannya hanya satu orang atau single user. Yang kedua ada sistem terpusat, yang dimana sistem basis data yang dijalankan pada sistem komputer tunggal dan tidak berintegrasi dengan sistem pada komputer lain. Jadi terpusat pada satu pengguna terkoneksi ke komputer pusat melalui terminal. Yang ketiga itu ada sistem client server, sistem basis data yang memisahkan program pengguna dengan program basis data di sistem yang berbeda. Pengguna terkoneksi ke pusat data yang disebut server system melalui suatu program pengguna atau user interface yang terdapat pada personal komputer. Sistem terdapat program pengguna berada disebut client system. Client system ditujukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan sistem tersentralisasi, yaitu beban server yang harus menangani semua proses diatasi dengan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada client menjalankan aplikasi basis data, yang kedua ada server menjalankan DBMS dan berisi basis data pada mesin yang berbeda. Kemudian yang keempat itu ada sistem terdistribusi, yang dimana sekumpulan data yang secara logis adalah milik satu sistem yang sama, tetapi secara fisik tersebar di beberapa tempat di jaringan. Basis data disimpan di beberapa komputer. Komputer pada sistem terdistribusi berkomunikasi satu sama lain. Komputer pada sistem terdistribusi disebut sebagai site atau node. Jenis transaksi dalam sistem terdistribusi itu ada dua: transaksi lokal transaksi yang hanya mengakses data hanya dari site di mana transaksi dilakukan. Yang kedua transaksi global transaksi yang mengakses data pada beberapa site yang berbeda. Lanjut ke 2.2 yaitu komponen arsitektur DBMS. DBMS yang berfungsi sebagai pengelola data. Data yang telah kita input pasti akan dimasukkan ke dalam database dan dikelola. Dengan DBMS Anda dapat mempermudah penyimpanan suatu dokumen. Ada istilah CRUD,
create, read, update, and delete. Kita dapat ini adalah istilah yang dipakai dalam database. Yang dimaksud adalah kita dapat mengelola semua dokumen yang ada di dalam database. Contoh, kita dapat melihat data yang telah kita input ke database dan kita bisa mengubah atau menghapus data tersebut. Kemudian ada manfaat dari DBMS ini, diantaranya adalah pertama, DBMS dapat menyimpan data yang cukup besar. Kedua, mudah untuk membackup data yang telah dimasukkan. Yang ketiga, bisa dengan mudah mencari data yang lebih rinci. Yang keempat, dapat memfilter data yang dimasukkan. Yang kelima, membuat relasi antar data satu dengan data yang lain. Selanjutnya, komponen-komponen DBMS terdiri dari yang pertama itu ada interface yang di dalamnya terdapat bahasa manipulasi data manipulation language. Yang kedua, bahasa definisi data definition language untuk skema eksternal, skema konseptual, dan skema internal. Yang ketiga itu ada sistem kontrol basis data, database control system, yang mengakses basis data karena adanya perintah dan dari bahasa manipulasi data. Contoh bahasa menggunakan komponen-komponen tersebut adalah SQL atau Structured Query Language. SQL merupakan bahasa standar yang digunakan oleh kebanyakan aplikasi DBMS. Kemudian ada komponen-komponen distribute DBMS peer-to-peer. Yang pertama ada user processor, yang kedua ada data processor. Kemudian pada arsitektur DBMS terdapat 4 komponen utama, yaitu komponen DBMS lokal LDBMS, yang kedua komponen komunikasi data DC, yang ketiga katalog sistem global atau GCS. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nova Aprilia Panisti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Aprilia Panisti. Saya mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2018. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh saudari Novi Novita dalam tugas sistem data terdistribusi. Di sini saya akan membahas mengenai standarisasi DBMS, yang dimana dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu berdasarkan komponen, berdasarkan fungsi, berdasarkan data, dan juga standarisasi DBMS arsitektur ANSI. Yang pertama, berdasarkan komponen. Komponen dari sistem didefinisikan bersama dengan keterkaitan antara komponen. Suatu DBMS terdiri dari sejumlah komponen, masing-masing menyediakan beberapa fungsi. Yang kedua, berdasarkan fungsi. Kelas-kelas yang berada dari pengguna diidentifikasikan dan fungsi bahwa sistem akan melakukan untuk masing-masing kelas didefinisikan. Spesifikasi sistem dalam kategori ini biasanya menentukan struktur hierarki untuk kelas pengguna. Yang ketiga yaitu berdasarkan data. Jenis data yang berbeda diidentifikasikan dan sebuah kerangka kerja arsitektur ditentukan yang mendefinisikan unit fungsional yang akan menyadari atau menggunakan data sesuai dengan pandangan yang berbeda. Yang terakhir atau yang keempat yaitu standarisasi DBMS arsitektur ANSI atau SPARC. Pada akhir tahun 1972, the Computer and Information Processing Committee of the American National Standardization Institute membuat studi grup DBMS di bawah bantuan Standard Planning and Requirements Committee. Misinya adalah studi tentang kelayakan visibility membuat suatu standar di DBMS dan aspek apa yang memungkinkan untuk distandarisasikan. ANSI atau SPARC adalah singkatan dari American National Standard Institute Standard Planning and Requirements Design atau desain standar DBMS. Arsitektur diklaim didasarkan pada data organisasi. Ia mengakui 3 tampilan data. Yang pertama, tampilan eksternal, yang adalah bahwa dari pengguna yang mungkin programmer. Yang kedua, dengan pandangan konseptual atau yaitu perusahaan. Untuk masing-masing pandangan didefinisikan skema yang tepat diperlukan. Ketiga, pandangan internal, bahwa dari sistem atau mesin.
Standarisasi DBMS atau ANSI sendiri dibagi menjadi 4, yaitu user, internal schema, konseptual schema, dan juga internal schema. Arsitektur sistem berbasis organisasi tree view of data, yang dimana user di sini berperan sebagai pengguna, makanya dibagi menjadi 3 viewers datanya, yaitu external view, yaitu struktur data yang terlihat oleh user. Yang kedua, internal view, yaitu struktur data dalam sistem atau mesin berhubungan erat dengan organisasi secara data dan fisik dan memiliki atau mekanisme akses ke data. Yang ketiga yaitu conceptual view, yang dimana menjembatani definisi abstrak dari database, representasi data, dan realisasi antar data tanpa memperhatikan kebutuhan setiap aplikasi atau keterbatasan media penyimpanan. Di sini saya mengambil kesimpulan sebagai penutup, yaitu basis data terdistribusi atau BDT adalah sekumpulan basis data yang saling terhubung secara logis dan secara fisik terdistribusi pada berbagai tempat melalui jaringan.